Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab 2025. Mohon izin perkenalkan, nama saya Hanafi Nurika. Saya mahasiswa PPG Daljab di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404113777. Di sini saya akan melakukan unjuk kinerja dengan pembelajaran di kelas 6A materi Sistem Gerak Manusia dengan topik alat gerak pasif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, hari ini kita akan bertemu lagi di kelas untuk belajar atau bermain. Belajar dan bermain. Tapi permainan yang kita lakukan bukan permainan yang biasa kalian lakukan di luar, melainkan permainan proyek. Proyek membuat sesuatu yang belum pernah kalian buat. Itu juga namanya permainan. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bu Ana mau absen dulu. Hari ini hari Jumat. Tanggal berapa? 10. Tanggal 10. Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Kita panggil satu-satu ya. Abizar. Adin. Adelia. Kemana? Sakit. Adinda. Adin. Fardan. Adin. Al-Fahad. Mulai pelajaran hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rahma maju ke depan. Pimpin doa Rahma. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Rabbi. Silakan duduk kembali. Akan nyanyi sama-sama. Kalau tidak hafal boleh lihat lirik di depan. Bangun pemuda pemuda Indonesia, tangan baju sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Silakan duduk kembali. Belajar atau bermain? Belajar dan bermain. Tapi permainan yang kita lakukan bukan permainan yang biasa kalian lakukan di luar, melainkan permainan proyek. Proyek membuat sesuatu yang belum pernah kalian buat. Itu juga namanya permainan. Hari ini kita akan belajar tentang yang berhubungan dengan kesehatan tubuh, yang berhubungan dengan apa yang ada di badan kita, yaitu sistem gerak manusia. Bagian sistem gerak pasif. Sistem gerak apa? Pasif. Sebelumnya masih ingat materi yang diajarkan minggu lalu? Masih. Apa itu? Tulang dan rangka, betul. Sistem gerak aktif juga betul. Nah, hari ini kita mempelajari sistem gerak yang bagian pasif. Yang bagian pasif itu yang bagian tidak bergerak. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama adalah siswa dapat memahami sistem gerak manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi organ gerak manusia dan fungsinya. Jadi, apa yang ada di tubuh kita yang termasuk organ gerak sistem gerak pasif itu melindungi yang namanya apa? Bukan organ gerak tapi organ tubuh yang penting. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Langsung kita ke pembelajaran.
Bawa buku semua? Dulu semuanya. Dari belajar dulu itu, Buana mau tanya dulu. Yang kalian ketahui tentang sistem gerak pasif itu apa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan yang bisa jawab. Sistem gerak pasif adalah sistem apa, Bilkis? Sistem gerak pasif adalah sistem anggota tubuh yang tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari sistem gerak aktif. Boleh dikeluarkan bukunya. Semua silakan lihat video pembelajaran di sini. Kita akan belajar sistem gerak manusia. Pernahkah kalian berpikir mengapa ya tubuh kita bisa bergerak? Kita bisa berjalan, menulis, berlari, dan melakukan aktivitas gerak lainnya karena tubuh kita memiliki alat gerak. Tubuh kita memiliki sistem rangka yang saling bekerja sama untuk melakukan gerak. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Tulang hanya dapat bergerak atau bekerja apabila mempunyai beberapa peran penting dalam tubuh manusia. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang hanya dapat bergerak dengan bantuan otot. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot. Otot yang melekat pada tulang biasa disebut otot lurik atau otot rangka. Yang ketiga, sebagai pembentuk tubuh. Susunan-susunan tulang yang saling terhubung inilah yang membentuk tubuh manusia. Yang keempat, melindungi organ-organ penting dalam tubuh manusia. Seperti Kalian punya tulang, maka tulangnya itu akan menopang tubuh kita supaya tidak jatuh ke depan ataupun jatuh kemana? Ke belakang, ke samping kanan, samping kiri. Bisa berdiri, ini adalah tandanya tulang itu membentuk tubuh kita supaya tidak jatuh. Yang ketiga, fungsi yang ketiga tadi apa? Tempat melekatnya otot-otot. Jadi otot-otot yang ada di tubuh kita itu melekat ke tulang. Namanya otot rangka. Pinter. Otot rangka disebut juga otot lurik. Mengerti sampai sini? Selanjutnya, fungsi yang akan kita pelajari adalah bahwa rangka itu tidak hanya berdiri untuk membantu kita mempunyai tubuh yang bagus, membantu kita untuk selalu berdiri dengan kuat, membantu kita untuk memiliki bentuk-bentuk tubuh seperti jari-jari, tangan, pipi, tetapi juga sudah duduk sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Ada berapa kelompok? 4. Ada 4 kelompok. Nanti Buana akan membagikan LKPD kelompok. LKPD kelompok itu lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Ada 2 tugasnya. Yang pertama adalah wayang rangka dan yang kedua adalah mengerjakan secara berkelompok. Nanti tugasnya ini kalian menuliskan nama-nama tulangnya dan di bawahnya silakan dituliskan fungsi tulang. Setelah itu, kalau sudah selesai nanti ditempel di karton. Kemudian ininya juga diselesaikan untuk presentasi. Presentasi itu apa? Berbicara di depan umum untuk menyampaikan apa yang sudah dibuat, didiskusikan, dipelajari. Waktu pengerjaannya adalah 20 menit, cukup nggak? Tidak, 30 menit kalau begitu. Nah, nanti yang pertama dikerjakan adalah wayang rangkanya. Cara mengerjakannya silahkan dibagi bersama-sama. Misalnya, satu anak silahkan memotong, anak yang lain silahkan menempel begitu. Mengerti sampai sini? Mengerti. Buana akan membimbing satu-satu kelompok. Buana akan keliling, Buana akan lihat. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Tugasnya satu kelompok itu
cuma membuat 2 wayang rangka. Untuk bahan-bahannya kalian sudah bawa? Sudah. Silakan diangkat dulu. Bahan-bahannya ada kardus, gunting, apa lagi? Lem, benang, tusuk gigi. Caranya adalah yang ada pada gambar ini silahkan digunting, tidak langsung pada di warna hitamnya, tapi kasih jarak sedikit. Kasih jarak sedikit begini. Dipotong pelan-pelan supaya tidak terjadi ke apa? Robek. Kalian buana bagikan ya LKPD ini. Ingat-ingat caranya adalah dengan menuliskan nama-nama tulang dan juga menuliskan fungsi-fungsinya. Itu ada tulang pembentuk di tulang dada, ada rusuk dan lain-lain itu, ada anggota gerak juga. Nanti kalian bisa lihat di buku, kemudian dituliskan pada LKPD yang Buana bagikan nama-nama tulang dan juga fungsinya. Pinjau. Kali ini kerja kelompoknya sudah selesai. Buana akan panggil satu kelompok untuk maju ke depan untuk presentasi. Nanti presentasinya bergantian dari kelompok sebelah, kelompok lain begitu. Yang lain tugasnya adalah mendengarkan dan juga mencatat apa yang ada disampaikan. Habis itu tanya kalau ada yang perlu ditanyakan. Kelompok ini silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang sistem gerak manusia. Yang akan disampaikan. Izinkan saya ingin jelaskan apa dulu itu sistem gerak manusia. Tulang merupakan salah satu sistem gerak manusia. Tulang manusia terdiri dari berbagai jenis tulang. Tulang-tulang tersebut bersambungan dan teratur secara teratur membentuk rangka. Adapun fungsi rangka sebagai berikut: 1. Menopang tubuh. 2. Membentuk badan. 3. Melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak, misalnya otak. Fungsi dari rangka terdiri dari rangka tengkorak, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. 2. Tulang kepala atau tengkorak. Tulang kepala atau tengkorak termasuk jenis tulang aksial. Tulang kepala atau tengkorak terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, tulang pipi, tulang air mata, dan tulang dahi. 3. Tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang,
tulang kelangkang, dan tulang ekor. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. 4. Rangka badan. Rangka badan tersusun dari tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada tersusun dari bagian hulu, badan, dan tajuk pedang. Kemudian ada tulang rusuk. Tulang rusuk terbagi menjadi 7 rusuk sejati, 3 rusuk palsu, dan 2 rusuk melayang. Tulang rusuk memiliki bentuk melengkung membentuk rongga sehingga berfungsi melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian 5. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak tersusun dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri dari tulang paha, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Pada bagian bawah tulang lengan atas berhubungan dengan tulang gelang bahu, terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Kemudian ada tulang Bertanya. Saya wakilnya kelompok 4 untuk bertanya, bagaimana cara menjaga kesehatan tulang? Siapa yang mau jawab? Silakan Bilkis. dengan cara mengonsumsi makanan bergizi yang mengandung vitamin D, juga mengonsumsi susu yang banyak akan kalsium, juga rajin berolahraga secara teratur. Sudah, Anissa? Oke, silakan duduk, beri tepuk tangan semua. Selanjutnya, Bona mau menjelaskan yang sudah kalian kerjakan tadi, bahwa rangka manusia itu bisa disusun dari tulang-tulang yang kecil ini kemudian tersusun menjadi satu, akhirnya jadilah yang namanya rangka manusia. Kita akan bersama tadi, Bona mau mengukur kemampuan pemahaman kalian. Nanti Bona bagi satu-satu, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan ke depan. Seleksi kali ini Bona mau tunjuk satu orang untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini. Terserah pakai bahasanya sendiri-sendiri, tergantung apa yang diingat. Oh tadi ingat waktu lihat video bagaimana? Nah itu yang disampaikan. Silakan Cikra, maju ke depan. Oh, mau depan. Ada ke sana. Sampai Cikra, langsung. Dan ini saya udah jadi Jadi hari ini saya belajar tentang rangka tubuh manusia, juga alat gerak dan sistem saraf dan sistem dan fungsi dan juga fungsi alat gerak. Tepuk tangan dulu untuk kita. Untuk materi selanjutnya, silakan nanti belajar di rumah materi sistem saraf dan apa yang ada di otak. Nanti kita akan pelajari di minggu selanjutnya. Untuk itu, hari ini karena pembelajaran sudah selesai, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis sabri. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.